Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap insan pasti memiliki harapan dalam hidup, ingin hidup yang cukup, tenang, dan penuh keberkahan. Namun realitanya, tidak semua orang mudah mendapatkan rezeki yang lapang. Banyak yang merasa terhimpit, terbeban oleh hutang atau kehilangan arah dalam mencari nafkah. Di tengah kegelisahan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuk dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ayat 1000 dinar yang diyakini oleh banyak ulama dan orang saleh sebagai pembuka pintu rezeki dan penolak segala kesulitan dengan izin Allah. Ayat 1000 dinar bukanlah istilah yang disebut langsung dalam Al-Quran, melainkan nama yang diberikan oleh para ulama kepada potongan ayat dari surah Ats-Tsalaq ayat 2 dan 3. Berikut bunyinya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah menjadikan bagi setiap sesuatu, suatu ketentuan. Inilah ayat yang dikenal sebagai ayat 1000 dinar. Karena banyak kisah tentang orang yang mendapatkan pertolongan luar biasa setelah mengamalkannya, seakan-akan mendapat 1000 dinar emas. Mari kita renungi kandungannya. Allah menjanjikan 3 hal besar kepada orang yang bertakwa dan bertawakal. Jalan keluar dari setiap masalah. Rezeki dari arah yang tidak terduga. Kecukupan, yaitu dicukupkan segala kebutuhannya oleh Allah sendiri. Ini bukan janji manusia, tapi janji Tuhan. Allah tidak pernah berdusta. Maka ayat ini menjadi penguat hati bagi siapapun yang sedang berada dalam kesempitan. Ayat ini adalah pelita di tengah gelapnya kebingungan dan kesulitan hidup. Banyak kisah nyata yang menguatkan kepercayaan umat terhadap ayat ini. Salah satunya berasal dari seorang pedagang muslim di masa lalu yang bangkrut akibat bencana. Ia kemudian mengamalkan ayat 1000 dinar secara rutin setiap selesai sholat 5 waktu, disertai dengan ketakwaan dan tawakal yang tinggi. Tidak lama kemudian, datang seorang saudagar dari negeri seberang yang tertarik bekerja sama dengannya. Usahanya bangkit lebih besar dari sebelumnya. Ia bersaksi bahwa ia tidak mengandalkan ikhtiar semata, tetapi menyerahkan sepenuhnya urusan rezekinya kepada Allah setelah berusaha. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat 1000 dinar bukan sekadar ayat yang dibaca, tetapi sebuah amalan yang perlu dilakukan dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan kesungguhan. Banyak orang bertanya, bagaimana cara mengamalkannya agar benar-benar membuka jalan rezeki? Berikut adalah panduan yang bisa kita ikuti. Pertama, niat yang lurus dan tujuan yang jelas. Sebelum membaca, luruskan niat. Jangan menjadikan ayat ini sekadar alat untuk mengejar kekayaan, tetapi niatkan untuk mendapatkan kemudahan dari Allah, memperkuat iman, dan meraih keberkahan hidup. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku ingin dekat denganmu. Aku ingin menjadi hamba-Mu yang bertakwa dan berserah diri, serta Engkau limpahkan rezeki yang halal dan berkah." Kedua, waktu dan kesempatan yang utama. Waktu terbaik untuk mengamalkan ayat ini adalah setelah sholat fardu, terutama subuh dan maghrib saat tahajud di sepertiga malam terakhir, ketika suasana hening dan hati lebih khusyuk. Di waktu duha, ketika Allah melapangkan pintu rezeki bagi hambanya yang berzikir. Pilih waktu yang sesuai dengan keadaan kita, tetapi yang paling penting adalah istiqamah atau konsisten. Ketiga, cara membaca dan adabnya. Duduklah dengan tenang dan khidmat. Usahakan dalam keadaan suci dari hadas, berwudu. Bacalah ayat 1000 dinar dengan pelan dan penuh penghayatan. Ulangi 1 kali, 3 kali, 7 kali, atau lebih, sesuai kemampuan dan keyakinan. Yang perlu diingat, bukan jumlahnya yang menentukan, tetapi kekhusyukan dan keyakinan dalam membacanya. Keempat,
sertai dengan doa dan tawakal. Setelah selesai membaca, angkat tanganmu dan panjatkan doa kepada Allah. Sampaikan segala keperluan dan keluh kesahmu. Berdoalah dengan kalimat yang jujur dari hati. Misalnya, "Ya Allah, sebagaimana Engkau janjikan dalam firman-Mu, limpahkanlah kepadaku jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak kusangka. Cukupkanlah aku dengan apa yang Engkau ridai, dan jauhkan aku dari bergantung pada makhluk-Mu." Kelima, buktikan dengan tindakan. Mengamalkan ayat ini tidak cukup hanya dengan lisan. Harus dibuktikan dengan ketaatan yang nyata. Jaga salat 5 waktu. Tinggalkan yang haram, termasuk riba dan kedustaan. Perbaiki hubungan dengan sesama. Bersedekahlah, meski sedikit. Karena ayat ini bukanlah azimat, melainkan pegangan hidup yang akan mengubah jalan rezeki kita jika disertai ketakwaan dan tawakal yang benar. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hamba yang beriman tentu ingin agar rezekinya lancar, cukup, dan berkah. Namun, seringkali kita terjebak dalam anggapan bahwa rezeki hanya datang dari kerja keras semata, dari upaya duniawi yang kita lakukan setiap hari. Padahal, dalam ajaran Islam, rezeki bukanlah semata hasil usaha, melainkan juga berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa rezeki itu datang dari 2 faktor penting, takwa dan tawakal. Takwa secara sederhana adalah ketaatan kepada Allah, menjaga diri dari larangannya dan senantiasa melaksanakan perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Ini menunjukkan bahwa takwa membuka pintu rezeki. Ketika kita menjaga takwa, Allah akan memberi kita jalan keluar dari kesulitan, serta memberikan rezeki dari sumber yang tidak kita duga sebelumnya. Takwa bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang keikhlasan dalam setiap perbuatan, menjaga hati dan niat, serta berusaha melakukan yang terbaik dengan selalu mengingat Allah. Setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, tahap selanjutnya adalah tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi lebih kepada keyakinan bahwa setelah kita berikhtiar sebaik mungkin, hanya Allah yang menentukan hasilnya. Dalam surah Al-Imran, ayat 159, Allah berfirman, "Jika kamu telah mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." Tawakal mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada hasil yang kita capai semata, tetapi pada kehendak dan keputusan Allah. Setelah kita melakukan yang terbaik dalam usaha, tawakal adalah mengakui bahwa Allah lah yang mengatur segala urusan, termasuk rezeki kita. Takwa dan tawakal ini saling melengkapi dalam mengundang rezeki. Ketika kita bertakwa kepada Allah, kita menjaga hubungan kita dengannya, dan Allah pun membuka berbagai jalan rezeki untuk kita. Namun, pada saat yang sama, kita harus bertawakal, yaitu melepaskan hasil dari tangan kita dan menyerahkannya kepada Allah. Rezeki bukan hanya dalam bentuk uang atau harta, tetapi juga dalam bentuk ketenangan, kesehatan, kebahagiaan, dan keluarga yang sakinah. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bahkan kadang-kadang apa yang kita butuhkan lebih baik dari yang kita harapkan. Jadi, antara takwa dan tawakal, kita harus menyeimbangkannya. Takwa tanpa tawakal bisa membuat kita merasa sangat tertekan, karena hanya mengandalkan usaha kita tanpa menyerahkan diri kepada Allah. Sebaliknya, tawakal tanpa takwa bisa membuat kita terlalu bergantung pada takdir tanpa berusaha secara maksimal. Keduanya harus berjalan seiring untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam hidup, termasuk rezeki yang berkah. Semoga dengan memahami hubungan antara takwa, tawakal, dan rezeki, kita dapat lebih yakin dan tenang dalam mencari rezeki, serta selalu merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Dengan niat yang baik dan ikhtiar yang sungguh-sungguh,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu rezeki yang luas bagi kita. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengamalkan ayat 1000 dinar dengan penuh keyakinan dan ketakwaan, hal yang tak kalah penting adalah berdoa kepada Allah dengan tulus dan penuh harap. Doa adalah inti dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam doa kita menyampaikan segala kebutuhan, keluhan serta harapan kita kepadanya, karena hanya kepada Allah lah kita berharap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Ini adalah janji Allah yang sangat agung. Ketika kita berdoa dengan penuh harap dan keyakinan, Allah tidak hanya mendengar, tetapi juga mengabulkan doa kita. Setiap doa yang kita panjatkan, meskipun terlihat sepele bagi kita, memiliki potensi untuk mengubah keadaan hidup kita, membuka pintu-pintu yang sebelumnya terkunci, dan menuntun kita pada jalan yang lebih baik. Setelah membaca ayat 1000 dinar, luangkan waktu sejenak untuk berdoa. Angkat kedua tanganmu dengan penuh ketulusan dan ucapkan doa-doa yang sesuai dengan hajatmu. Di antaranya doa seperti ini, Ya Allah, sebagaimana Engkau menjanjikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa, maka lapangkanlah jalan kehidupanku. Berikanlah rezeki yang halal, berkah, dan penuh keberkahan dari arah yang tidak aku sangka-sangka. Cukupkanlah aku dengan apa yang Engkau berikan dan jauhkan aku dari segala bentuk kesulitan dan kemiskinan. Berdoalah dengan keyakinan penuh bahwa Allah mendengar setiap kata yang kita ucapkan. Jangan terburu-buru dalam berdoa, karena doa bukan hanya tentang permintaan, tetapi juga tentang ketundukan hati kita kepada Allah. Berdoalah dengan hati yang khusyuk, penuh pengharapan, dan tanpa keraguan sedikit pun bahwa Allah akan memberi yang terbaik untuk kita. Penting untuk diingat, doa kita tidak akan mengubah takdir Allah, tetapi dengan doa kita akan lebih dekat kepadanya, dan Allah akan mengubah keadaan kita ke arah yang lebih baik. Keyakinan adalah kunci utama dalam doa. Ketika kita yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, maka doa kita akan lebih kuat dan lebih mudah dikabulkan. Allah berfirman dalam hadits qudsi, Aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Jika ia sangka, aku akan mengabulkan doanya, maka aku akan mengabulkannya. Jangan pernah meragukan kekuatan doa. Doa adalah senjata orang beriman, dan itu adalah sarana kita untuk memohon ampunan, kelancaran rezeki, serta segala kebaikan dari Allah. Setelah berdoa, jangan lupa untuk bertawakal kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan apa yang terbaik bagi kita, meskipun terkadang bentuknya tidak seperti yang kita harapkan. Berserah diri padanya adalah bentuk keteguhan hati yang menyempurnakan doa kita. Tawakal mengajarkan kita untuk menerima apapun yang Allah takdirkan, karena kita tahu bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Dengan doa yang tulus, keyakinan yang kuat, dan tawakal yang penuh, kita membuka jalan bagi Allah untuk memberikan rezeki yang tidak hanya melimpah, tetapi juga penuh berkah dan kemudahan. Ingat, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang berdoa dan bertawakal. Dengan demikian, kajian tentang kedahsyatan ayat 1000 dinar semakin lengkap, mengingatkan kita bahwa takwa, tawakal, doa, dan keyakinan adalah jalan yang akan membawa kita kepada kelancaran rezeki yang penuh berkah. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melalui perjalanan kajian tentang kedahsyatan ayat 1000 dinar ini, marilah kita ambil beberapa pelajaran penting yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita tahu, rezeki tidak hanya datang dari usaha duniawi semata, tetapi dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 1000 dinar adalah jalan yang Allah sediakan untuk membuka pintu rezeki. Namun penting untuk diingat bahwa amalan ini harus dilakukan dengan hati yang penuh keyakinan dan ikhlas. Tidak cukup hanya membaca ayatnya, tetapi kita perlu mengamalkannya dengan penuh rasa syukur, berdoa, bertawakal, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan ragu untuk membaca ayat 1000 dinar ini sebanyak mungkin, terutama di waktu-waktu yang sangat baik, seperti setelah salat fardu pada waktu duha,
atau pada sepertiga malam. Membacanya dengan penuh penghayatan akan membuat hati kita lebih dekat kepada Allah dan memperlancar rezeki yang datang darinya. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu menjaga takwa. Takwa tidak hanya berbicara tentang menjaga kewajiban agama, tetapi juga menjaga diri dari hal-hal yang dapat menghalangi rezeki kita. Ketika kita menjaga takwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberkati setiap usaha kita. Ayat 1000 dinar menjadi salah satu cara untuk menguatkan ketakwaan kita sekaligus membuka pintu rezeki yang luas. Jangan lupa bahwa takwa adalah kunci utama yang membuka segala pintu keberkahan, sehingga dengan bertakwa kita akan mendapatkan rezeki yang bukan hanya banyak tetapi juga berkualitas dan berkah. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin dengan membaca ayat 1000 dinar, mengamalkan ajaran takwa, dan berdoa, kita harus bertawakal kepada Allah. Tawakal adalah penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah setelah kita berusaha. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi berarti meyakini bahwa hasil yang terbaik adalah yang Allah takdirkan untuk kita. Setiap orang yang bertawakal kepada Allah akan diberikan jalan keluar, bahkan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Tawakal memberikan kedamaian dalam hati, karena kita tahu bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah, dan apa yang diberikannya pasti yang terbaik. Saudaraku, setelah mengamalkan ayat 1000 dinar, marilah kita senantiasa berdoa. Berdoa dengan sepenuh hati, mengangkat tangan, memohon dengan tulus kepada Allah agar dilimpahkan rezeki yang halal dan berkah. Doa adalah cara kita untuk berhubungan langsung dengan Allah, memohon pertolongan dan menyampaikan harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mendengar doa kita, tetapi mengabulkannya sesuai dengan apa yang terbaik bagi kita. Keyakinan dalam berdoa adalah hal yang sangat penting, karena Allah memberikan apa yang kita yakini dan butuhkan. Jangan merasa kecil hati atau putus asa, sebab Allah Maha Mendengar dan Maha Pengasih. Saya mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadikan ayat 1000 dinar ini sebagai amalan sesaat, tetapi sebagai amalan yang rutin dalam kehidupan sehari-hari. Setiap usaha yang kita lakukan, baik itu mencari rezeki, beribadah, atau berinteraksi dengan orang lain, hendaknya didasari oleh niat yang baik dan keyakinan kepada Allah. Ketika kita istiqamah, konsisten, dalam mengamalkan ayat ini dengan hati yang bersih dan penuh harapan, Allah akan membuka jalan bagi kita. Ingat, rezeki bukan hanya uang atau harta benda, tetapi juga kesehatan, kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan keluarga yang harmonis. Allah memberikan rezeki sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan selalu lebih baik dari yang kita duga. Akhir kata, mari kita berusaha untuk selalu berzikir, berdoa, dan berusaha dengan penuh ikhlas. Jangan biarkan kesulitan atau ketidakpastian menghentikan kita untuk terus berusaha, karena Allah selalu bersama hambanya yang berserah diri kepadanya. Kita perlu mengingat bahwa pintu rezeki selalu terbuka bagi mereka yang bertakwa dan bertawakal. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini, khususnya tentang ayat 1000 dinar, menjadi amalan yang mengalirkan keberkahan dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rezeki yang tidak hanya melimpah, tetapi penuh dengan keberkahan bagi kita semua. Dengan penutupan ini, kajian tentang ayat 1000 dinar dan cara-cara mengamalkannya diakhiri, dan saya mengajak Anda semua untuk terus berdoa, berusaha, dan bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita.